Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada waktu ini kita masih diberi keselamatan juga kesehatan. Selanjutnya yang terhormat kepada Ibu Nilna selaku dosen pengampu teori manajemen juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang menjaga semangat positif. Nah, semangat dalam pengertian umum digunakan untuk mengungkapkan minat yang menggebu dan pengorbanan untuk meraih tujuan. Nah, para ahli mengemukakan terkait semangat, yaitu menurut Haryanti, semangat adalah kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang bekerja untuk menghasilkan kerja lebih. Sedangkan menurut Hasibuan, semangat adalah keinginan dan kesungguhan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai kerja yang maksimal. Nah, semangat adalah perasaan yang kuat yang muncul dan dialami oleh setiap orang. Dapat dilihat sebagai bagian dari fundamental dari suatu kegiatan sehingga sesuatu dapat ditunjukkan kepada pengarahan potensi yang menimbulkan, menghidupkan, menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. Nah, dari definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa semangat merupakan kesediaan, keinginan dan kesungguhan yang muncul dari seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan baik untuk mencapai tujuan atau prestasi yang maksimal. Nah, semangat ini merupakan perasaan yang sangat kuat yang memungkinkan seseorang untuk menghasilkan kerja lebih, menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi, dan menghidupkan potensi diri. Nah, dengan semangat tersebut, seseorang dapat mengarahkan energi dan fokusnya dengan lebih efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, jadi semangat positif berarti sikap mental seseorang yang optimis dan berpikir positif dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Nah, hal ini melibatkan kemampuan untuk melihat sisi baik dari situasi, mencari solusi dan tetap percaya diri meskipun dihadapkan pada kesulitan. Kenapa memiliki semangat positif itu penting? Nah, karena hal itu dapat meningkatkan ketahanan mental, mengurangi stres, juga membantu individu untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Nah, dengan semangat positif ini, seseorang cenderung lebih mampu untuk mengatasi hambatan dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Nah, yang selanjutnya, apakah manfaat semangat positif? Nah, semangat positif ini tentunya memiliki manfaat yang luas bagi kesejahteraan kita secara fisik, mental, maupun emosional. Juga sosial tentunya. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama ada kesejahteraan mental. Nah, kenapa? Karena semangat positif ini dapat mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Nah, hal ini membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan, memberikan perasaan yang lebih baik tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Yang kedua ada produktivitas yang lebih tinggi. Nah, dengan semangat positif ini, kita cenderung lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, kesejahteraan fisik. Nah, semangat positif ini telah terbukti berhubungan dengan meningkatkan kesehatan fisik. Nah, termasuk peningkatan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan jantung yang lebih baik. Nah, sikap positif juga dapat mengurangi resiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, seperti itu. Yang selanjutnya, emosi yang stabil. Nah, dengan memiliki semangat positif, kita cenderung lebih mampu mengatasi tantangan dan menghadapi situasi yang lebih sulit.
dengan lebih tenang dan terkendali secara emosional. Yang selanjutnya, hubungan yang lebih baik. Nah, ketika kita memiliki semangat positif terhadap segala sesuatu, kita cenderung lebih suka di sekitar orang lain atau berada di sekitar orang lain dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih positif dengan mereka. Nah, ini dapat menghasilkan dukungan sosial yang lebih besar dan rasa terhubung yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara menjaga semangat positif? Nah, di sini ada beberapa tips dan strategi praktis untuk menjaga semangat positif. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, kenapa sih harus menciptakan lingkungan yang mendukung? Nah, karena lingkungan sekitar dapat mempengaruhi mood dan semangat kita. Nah, usahakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, baik di rumah maupun di tempat kerja. Hal ini mungkin dapat dilakukan dengan memperhatikan kebersihan, keteraturan, dan keindahan ruang di sekitar kita. Juga berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan dukungan dan inspirasi positif. Yang kedua, berlatih rasa syukur. Nah, dengan menghargai hal-hal kecil dalam hidup dapat membantu kita untuk tetap bersemangat setiap hari. Bisa meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri, baik itu kesempatan, pencapaian, atau hubungan orang-orang terdekat. Bisa juga dengan mencatat hal-hal positif dalam jurnal menjadi cara efektif yang memperkuat rasa syukur. Yang selanjutnya, mengelola stres dengan baik. Nah, stres dapat mengurangi energi dan mempengaruhi semangat kita. Nah, dengan itu cobalah untuk mengelola stres dengan baik melalui teknik-teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau olahraga. Nah, selain itu, penting juga untuk mengatur waktu istirahat yang cukup dan memprioritaskan kegiatan yang memberikan kesenangan dan relaksasi. Yang selanjutnya, bersikap positif dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Nah, rintangan dan tantangan adalah bagian yang alami dan pasti akan muncul dari setiap kehidupan. Nah, namun sikap kita dalam menghadapinya dapat mempengaruhi semangat kita. Nah, untuk itu cobalah untuk melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, serta lebih fokus pada solusi daripada masalah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, mungkin dengan menerapkan tips dan strategi ini secara konsisten dalam hidup sehari-hari, kita dapat menjaga semangat positif dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Bagaimana sih jika ada rintangan dan tantangan ketika kita menjaga semangat positif? Nah, strategi yang mungkin bisa kita coba adalah yang pertama, ubah pola pikir negatif menjadi peluang besar. Dengan melihat rintangan dan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, adalah kunci untuk menjaga semangat positif. Alih-alih merasa putus asa atau terpuruk, cobalah untuk melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, ketangguhan, dan pengetahuan baru. Nah, hal ini akan membantu kita menghadapi masa-masa sulit dengan lebih tenang dan optimis. Karena pasti dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, yang selanjutnya, temukan hikmah di balik setiap pengalaman. Meskipun sulit, mencoba mencari hikmah di balik setiap pengalaman, kita dapat melihat hal positif dari situasi tersebut. Mungkin ada pelajaran berharga yang dapat dipetik atau kesempatan untuk memperkuat ketahanan mental dan emosional kita. Dengan mengubah sudut pandang kita dapat menjaga semangat positif bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Selanjutnya, berkumpul dengan orang-orang yang mampu memberikan dukungan dan inspirasi. Nah, ketika kita menghadapi rintangan dan kegagalan, penting untuk kita memiliki dukungan sosial yang kuat. Nah, berbagai pengalaman dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan dukungan moral dan motivasi dapat membantu kita untuk tetap bersemangat dan yakin pada diri sendiri. Nah, selain itu, mencari inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil mengatasi rintangan serupa juga dapat membantu kita untuk melihat bahwa segala sesuatu memungkinkan dengan ketekunan dan semangat yang tepat.
Yang selanjutnya bersikap sabar dan telaten. Mengatasi rintangan dan kegagalan membutuhkan waktu dan kesabaran tentunya. Penting untuk mengenali bahwa proses mencapai tujuan tidak selalu lancar dan terkadang akan ada rintangan yang harus dihadapi. Nah, dengan bersikap sabar dan telaten, kita dapat mengatasi rintangan dengan lebih efektif dan menjaga semangat positif meskipun dalam kondisi yang sulit. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.